Halo adik-adik, berikutnya kita akan membahas soal nomor 2 dari latihan 4 halaman 239 dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka. Buat adik-adik yang belum tonton video nomor satunya silahkan bisa cek di playlist ya. Ada di video sebelum video ini tayang. Oke, kita langsung saja nomor 2. Berikut adalah data hasil survei tentang mata pelajaran kesukaan siswa kelas 5. Oke adik-adik, setiap kali melihat diagram gambar atau piktogram nama lainnya ya, adik-adik langsung lihat di bagian keterangan. Nah, di sini keterangannya satu lingkaran penuh ini mewakili 4 siswa. Gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini bisa kita cek dulu nih satu-satu. Ya, matematika. Nah, di sini yang utuhnya kita hitung yang utuhnya ya. Kalau yang utuh itu 4, berarti kalau setengah itu 2 ya adik-adik ya. Nah, ini boleh pakai penjumlahan, boleh pakai perkalian. Misalkan di sini Kak Ida mau ajarin yang penjumlahan. 4 tambah 4 8 ya. Berarti gini, 4 tambah 4 tambah ini setengah, berarti setengah dari 4 adalah 2. Berarti 10 ya. Nah, ini kemudian yang bahasa Indonesia itu utuh semua, ada 3. Berarti boleh 4 kali 3 atau 3 kali 4 atau boleh ditambahin gitu ya. Nah, berarti ini 12. Kemudian yang IPA yang utuhnya ada 2 nih adik-adik. Berarti 4 tambah 4 ditambah. Nah, ini adalah 1/4 adik-adik. 1/4 dari 4 berarti dikali. Nah, itu sama dengan 1 ya. Nah, gitu. Ya, 1 kali 1 bagi 1 jadi sama dengan 1. Gitu ya. Nah, jadi adik-adik harus tahu itu arti lambangnya. Ya, berarti ini 9. Kemudian yang IPS itu ini yang utuhnya 2, berarti 4 tambah 4 8 ditambah ini setengah adik-adik, berarti 2 ya. Berarti ini sama saja dengan matematika yaitu 10. Berikutnya PPKN. Nah, yang ini yang utuhnya ada 2 juga, berarti 4 tambah 4 ditambah yang ini adalah 3/4. Bisa taunya gimana Kak Ida? Jadi kayak gini adik-adik. Nah, ini kalau utuh seperti ini ya, kita bagi kayak gini. Nah, ini bagi 2 berarti ini setengah ya. Jadi kalau misalkan begini itu setengah gitu ya. Tahu kan ya adik-adik ya. Oh, nah begini setengah. Kalau utuhnya 4 ya berarti ini setengah, berarti 2. Kalau kita bagi lagi, nah berarti ini masing-masing 1 nih adik-adik. 1 1 1 1 gitu kan. Karena ini kan 2 gitu kan. Nah, ini jadi 2. Kalau begini berarti dia 1. Karena dia 1/4. Nah, ini 1 gitu ya. Berarti kalau yang ini 3/4. Karena begini gambarnya. Nah, gitu. Nah, 1 1 1 kita anggap aja ya. Jadi ini 3, kalau ini 1 gitu ya adik-adik ya. Berarti ini 3. Berarti 4 tambah 4 8 tambah 3 berarti 11 gitu ya. Oke, sekarang bisa kita langsung jawab yang A. Tulislah mata pelajaran yang paling banyak disukai. Nah, berarti terlihat ya bahasa Indonesia. Karena dia ada 12. Kita jawab bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan tentang tabelnya cuma 1 ya, itu doang ya. Oke, berikutnya yang B, apakah banyak siswa pada diagram di atas jelas dan mudah dibaca? Berikan komentar kalian. Oke adik-adik, untuk yang pertanyaan nomor B ini sebenarnya relatif ya, tergantung adik-adik. Mungkin bisa jadi ada sebagian adik-adik yang menganggapnya oh ini mudah gitu, mudah untuk dibaca, mudah dipahami karena adik-adik sudah mengerti ya, pembagian seperti ininya udah mengerti gitu.
Tapi mungkin ada juga adik-adik yang masih belum paham bagaimana membacanya. Nah, karena belum mengerti ini sebenarnya berapa, kenapa bisa 2, ini kenapa bisa 1 gitu jadinya, atau 1/4, ini kenapa bisa jadinya 3. Mungkin ada yang masih belum paham. Ya, jadi itu relatif, tergantung adik-adik ya. Silahkan boleh jawab iya, boleh juga jawab tidak. Berikan komentarnya. Misalkan yang jawab iya, ya tinggal jawab saja. Kan apakah banyak siswa pada diagram di atas jelas dan mudah dibaca? Ya, diagram di atas jelas, atau ya banyak siswa pada diagram di atas jelas dan mudah dibaca. Kalau memang adik-adik merasa sudah mampu membaca diagram di atas. Tapi kalau adik-adik belum mampu, belum bisa, dan terkesan sulit untuk dibaca, tinggal bilang saja tidak, karena diagram di atas berbentuk lingkaran dan bentuknya berbeda-beda. Itu boleh ya adik-adik ya. Gitu adik-adik, semoga bisa dipahami ya. Oke adik-adik, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Untuk pembahasan soal yang lainnya nanti insya Allah akan ada di video berikutnya ya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah. Jangan lupa untuk di like dan juga di share, biar Kak Akidahnya makin semangat lagi untuk membahas soal-soal yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oh ya, buat adik-adik yang bertanya nanti soal ini lanjutannya kemana, nah itu silahkan adik-adik bisa cek di playlist ya. Nah nanti silahkan adik-adik lihat judul thumbnailnya. Nah itu nanti isinya sesuai ya, jadi isi video itu sesuai dengan judulnya gitu ya adik-adik ya. Oke, terima kasih.